Dede, ya. Yang kurang lebih itu kan chatnya pakai bahasa Jawa ya. bahasa Cirebon, Iya. ya bahasa Cirebon yang diterjemahkan oleh pengacaranya Peggy Setiawan, Pak Iya. Tony. Pak Tony. Saksi yang dulu pernah di BAP, sekarang itu mulai mereka mencabut Ya, BAP-nya itu. betul. Ada dari yang namanya Pram, Ya, yang kedua Teguh, ya, yang ketiga Liga Akbar. betul. Sok, oke, gimana Mas Adi ini masalah ini? Nah, Pram ini juga sebenarnya Teguh juga sama ya, datang ke tempatnya Kang Deddy Mulyadi Iya. untuk bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pengen Sibuk. Balik lagi di konten kita segmen Babagi dengan saya Adi Tulang dan rekan saya. Dan saya Alan Gideg. Ya, jadi di malam hari ini kita akan coba kembali membahas perkembangan kasus Vina. Kalau di episode sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan tudingan dari para netizen Iya. untuk salah seorang pelaku yang katanya anak mantan Bupati Cirebon, namun telah diklarifikasi dengan Betul. berbagai macam bukti. Betul. Itu tinggal balik lagi kepada sobat Babagi semuanya untuk menyikapinya. Ya. Kami hanya menyediakan data ya secara objektif saja. Nah, sekarang kita akan membahas kembali perkembangan kasus Vina ini dalam hal apa nih, Saudara Atlan? Ya, biasa kan sekarang kasus Vina kan makin ramai ya. Sebelum ini kasusnya belum tuntas ya, sepertinya masalah pemberitaan terus menerus ya. Terus bakal berkembang terus. Masalah Vina dan Eki ini. Nah, sekarang mungkin kita bahas tentang Peggy Setiawan Cianjur ya, yang sudah jadi tersangka ya. Bukan Peggy Setiawan Cianjur. Apa? Peggy Setiawan Cianjur mah udah kemarin. Peggy Setiawan Cirebon. Ya, yang sekarang sedang ditahan di Ya, Polda yang Jabar. sudah jadi tersangka ya. Dan banyak kesaksian-kesaksian. Oke. Kita bahas masalah itu aja dulu ya. Oke. Oke, pertama mungkin masalah rekan kerja Peggy itu yang jadi kesaksian gimana? Saudara Adi? Ya, jadi untuk Peggy Setiawan yang saat ini ditahan di Polda Jabar, jadi kan polisi akhirnya katanya bisa menangkap salah satu DPO Ya. dari BAP hasil sidang sebelumnya di tahun 2016. Sudah memiliki minimal 2 alat bukti kan katanya. Ya, itu kurang tahu. Mungkin Ya. itu yang diyakini oleh pihak kepolisian. Nah, namun ternyata sama dengan case Peggy Setiawan Cianjur, ternyata ada beberapa klarifikasi juga. Iya. Nah, untuk Peggy Setiawan yang dari Cirebon ini ada beberapa alibinya dari rekan-rekan kerjanya maupun dari beberapa orang yang lain. Oke, betul. Yang pertama itu dari kesaksian Pak Bondol ya. Ya, dari salah satu rekan kerjanya Peggy Setiawan. Jadi Peggy Setiawan yang saat ini ditahan di Polda Cirebon, di Polda Jabar ini. Jadi pada saat kejadian, katanya yang bersangkutan itu sedang bekerja di Bandung. Ya, pas kejadian itu berarti malam minggu ya, hari Sabtu. Tanggal 27 Agustus 2016. Pak Bondol itu katanya dia udah nggak betah kerja di sana sebagai kuli di rumahnya Bapak Aceng kalau nggak salah itu ya. Ya. Dan dia setelah mendapat gaji kan hari Sabtu kan gitu ya. Biasa kan kalau kuli-kuli kan gajian tiap hari Sabtu kan. Ya, bayarannya seminggu sekali. Ya. Dan itu Pak Bondol itu dia pulang berarti sekitar mungkin sore ya setelah dapat gaji ya. Ya, setelah bayaran. Ya mungkin sore atau maghrib malam lah, ya. habis maghrib mungkin. Diantar sama Robi, sama Ibnu dan sama Peggy. Ya. Diantar. Berarti berempat nih. Ya. Cuman sampai di depan jalan yang ada angkot lah ya. Ya. Setelah itu Pak Bondol naik angkot dan menuju ke terminal Cicahem. Ya.
gitu. Dan Peggy, Bondol dan Ibnu ya pulang Balik lagi lagi ke Bedeng, Balik lagi ya. ke tempat untuk tidurnya Kuli kan di Bedeng. Ya. Gitu. Dan Pak Bondol sampai ke Cirebon itu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam Setengah 10, jam 10-an lah. ya antara jam segituan lah ya. Dan di sana Pak Bondol melihat ada kejadian di Ya. jembatan Talon itu. Cuman Ya. Pak Bondol nggak sampai mendekat dan melihat, Ya. hanya dari jauh aja katanya gitu. Ya. Pulang aja ke rumah. Ya. Silakan lanjutkan Mas Adi. Ya, jadi alibi untuk Peggy Setiawan ini, jadi yang bersangkutan katanya sedang bekerja di Bandung. sebagai kuli bangunan. Dia bersama rekan-rekannya sedang membangun sebuah rumah. Itu mandornya itu bapaknya Peggy Setiawan Iya, sendiri, Bapak Pak Rudi. Rudi namanya. Nah, pada saat kejadian, kenapa Pak Bondol bisa ingat bahwa saat itu dia diantar oleh ketiga rekannya? Dan di tanggal itu ya, tanggal 27 Ya, Agustus kenapa itu. dia bisa ingat? Karena dia ingatnya karena ada kejadian. Betul. Yang dia lihat kejadian. Jadi posisinya pada saat dia turun dari bis Goodwill apa Godwill gitu Iya. kalau nggak salah. Iya, iya. Nah, itu kan biasa dia turun di Bawah jembatan bawah ya. jembatan itu biasanya turun. motong Ya, jalan lah. Potong jalan karena udah terbiasa. Iya. Nah, dari situ di bawah, dia jalan di bawah, dia lihat ke atas tuh ada keramaian. Nah, ada keramaian, dia coba naik ke atas untuk lihat ada apa sih ini. Lalu ternyata banyak orang yang berkerumun di sana. Lalu dia dengar dari orang yang berbicara di situ katanya ada korban kecelakaan. Ya, karena Setelah mungkin itu dia capek kan, habis nguli Ya. terus perjalanan, jadi udah aja mending pulang lah. Setelah itu dia Istirahat. balik ke rumahnya. Nah, itu alibi dari rekan kerjanya Peggy Setiawan Cirebon. Nah, lalu ada lagi dari yang terbaru nih. Jadi mulai beredar di media sosial, baik itu TikTok ataupun Facebook ataupun TikTok ataupun YouTube ya? YouTube. Jadi ada percakapan Oh ya. chat via Facebook antara Peggy Setiawan Cirebon dengan salah satu rekannya yang bernama Dede. Dede, ya. Yang kurang lebih itu kan chatnya pakai bahasa Jawa ya. bahasa Cirebon, Iya. ya bahasa Cirebon yang diterjemahkan oleh pengacaranya Peggy Setiawan, Pak Tony. Pak Tony. Nah, di situ ada chat tanggal 1 September kalau nggak salah, berarti setelah kejadian. Kurang lebih isi chatnya itu, jadi antara Peggy Setiawan dan Dede ini saling bercakap-cakap bahwa setelah kejadian Vina dan Eki itu ternyata rumahnya Peggy itu didatangi oleh polisi. Ya. Motornya Lalu disita. ada beberapa barang yang disita, ya salah satunya motor disita, dan juga di situ menyampaikan bahwa posisinya Peggy saat itu sedang bekerja di Bandung. Sedang di Bandung. Bahkan Peggy pun menanyakan ada masalah apa. Ya. Nah, dijawablah oleh Dede mungkin masalah yang kejadian malam minggu. Nah, Peggy bertanya, emang malam minggu ada kejadian apa? Nah, dijawab oleh Dede, jadi malam minggu itu ada laki-laki yang dibacok sampai meninggal dan perempuannya pun perempuan juga. sama meninggal. Nah, dari situ ada pembicaraan lagi, kalau tidak salah pulang aja, nggak usah takut. Iya. Nah, cuma dari Peggy ini menyampaikan kalau dia pulang dia harus nebus motor, dia Iya. nggak punya uang karena kan Iya. motornya tadi disita. Disita. Berarti yang ada di benak Peggy itu, kenapa dia takut itu terkait masalah motor yang disitanya, karena yang beredar adalah masalah geng motor. Iya. Gitu kan ya. Betul. Jadi bukan ke masalah dia takut karena dia melakukan, Iya, dan tapi karena masalah geng motor, lalu motornya disita, padahal dia nggak tahu apa-apa, tapi ada rekannya yang menyebut namanya. Iya. Itu ada yang menyebut namanya. Bahwa si PGT ikut ke sana. Iya, menyebut namanya, tapi kan namanya nama
banyak. Iya, betul. Namanya kan yang sama. Ya Betul, contohnya sekarang ada Peggy Setiawan Cirebon, ada Cianjur. Peggy Setiawan Cianjur, mungkin ada Peggy Setiawan lagi di kota-kota yang lain. Iya, betul, betul, Gitu. betul. Nah itu mungkin salah satu alibi yang dipunyai oleh pengacara Tony untuk nanti membela Ya, kliennya, untuk meringankan lah. meringankan atau mungkin bisa membebaskan Iya, mudah-mudahan. dari beberapa keterangan dari rekan kerjanya ataupun warga sekitar, juga dari percakapan chat itu. Iya, betul, betul. Nah, sekarang bermunculan saksi yang dulu pernah di BAP, sekarang itu mulai mereka mencabut Ya, BAP-nya itu. betul. Ada dari yang namanya Pram, Ya, yang kedua Teguh, ya, yang ketiga Liga Akbar. betul. Sok, oke, gimana Mas Adi ini masalah ini? Nah, kalau Pram dan Teguh itu kan yang saya ikuti ya. Jadi memang pada saat awal itu kan Pram dan Teguh ada bersama dengan 7 terpidana yang saat ini masih ditahan. 7 ya, oke. 7 terpidana yang saat ini masih ditahan. Jadi pada saat malam kejadian itu, Teguh dan Pram ini juga ikut gabung, nongkrong di warungnya Bu Nining, minum-minum, lalu pindah ke rumahnya Hadi. Iya. Dari rumahnya Hadi pindah ke rumahnya Pak RT. Lalu Teguh dan Pram ini pergi untuk membeli nasi kuning, lapar mungkin, kencot bahasa Cirebonnya ya kan. Pas lagi di rumahnya Hadi itu tuh. Pada saat di posisi di rumahnya Hadi. Nah, beli makan, setelah itu karena jarak tempat nasi kuningnya dekat, itu cuma makan waktu 10 sampai 15 menit. Lalu Teguh dan Pram ini balik lagi tuh ke rumah Hadi, ngumpul lagi bareng sama anak-anak. Nah, setelah itu pindah ke rumah Pak RT. Dan akhirnya Teguh dan Hadi ini tidur di situ bersama dengan rekan-rekan yang lain. Ada 10. Ya, kurang lebih ya, ada 10 orang yang ada di situ, termasuk 7 terpidana yang saat ini masih ditahan. Nah, sampai dia bangun subuh kalau nggak salah jam 4-an lah. Bukan 7, mungkin 5 ya. 5. Oh, karena yang lainnya Eka Sandi sama ini mah nggak ikut ya? Ada di situ. Ada kan? Eka Sandi, Supri, Eko, Jaya, sama siapa lah? Sudirman. Enggak, Sudirman enggak. Sudirman ada. enggak. Pokoknya mah ada 5 orang. Ada 5 orang. Satu Sudirman mah kan nggak ikut di sini. Oke. Dan yang satu lagi itu Rivaldi. Rivaldi kan nggak pada kenal. Iya, berarti hanya 5 orang yang ada di situ tuh, yang ada di rumahnya Pak RT. Iya. 5 orang yang jadi terpidana dan 5 orang lagi yang jadi saksi. Pram, Teguh, terus Okta, terus siapa lagi? Udin. Dan satu lagi tuh namanya siapa lagi? Saya lupa. Oke. Ada 5 pokoknya, jadi totalnya kalau Oh, 10. ini sama bab anaknya ini. Anaknya. Kavi. Iya, Kavi. Anaknya Pak RT. Anaknya Pak RT, betul. Nah, jadi dari situ Pram ini dan Teguh mereka ada di rumahnya Di Pak rumahnya RT PRT, itu. betul. Sampai dari mereka berpindah-pindah tempat sampai dengan akhirnya tidur sampai pagi di rumahnya Pak RT ada. Nah, cuma pada saat pengambilan BAP pertama, Teguh dan Pram ini, saya coba ini yang Pram lah ya yang saya dalemin, karena itu sempet Pram ini juga sebenarnya Teguh juga sama ya, datang ke tempatnya Kang Deddy Mulyadi untuk bercerita. Jadi pada saat BAP pertama, Teguh ini menyampaikan bahwa setelah membeli nasi kuning bersama Teguh, dia balik lagi ke rumahnya Hadi. Lalu pindah ke rumah Pak RT, tidur di sana berbarengan dengan yang lain yang saat ini masih ditahan. Tapi oleh penyidik disampaikan bahwa Pak RT dan anaknya tidak mengakui bahwa kalian tidur di sana. Kamu mau gimana? Kata penyidiknya. Nah, yang disampaikan oleh Pram karena saat itu mungkin dia masih kecil, kurang lebih usianya di jalan 17. Dia juga tidak didampingi oleh pengacara. Akhirnya dia mengikuti apa yang disampaikan oleh yang diarahkan penyidik.
apa yang disampaikan oleh Pak RT bahwa mereka tidak tidur di sana. Betul. Nah, tapi di pengadilan pun Pram ini menyampaikan Yang sejujurnya. yang sejujurnya lagi, artinya berbeda dengan BAP yang dibuat. Betul. Jadi Pram ini menyampaikan kepada majelis hakim saat itu bahwa dia tidur, dia balik Iya. lagi, anak-anak yang ada di sini tuh bareng sama Ya, dia. betul. Cuman majelis hakim mengarahkan lagi ke BAP. Balik lagi ke BAP, Iya. gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kisah ini terblow up lagi, terangkat lagi. Hmm, Pram dan Teguh ini mungkin ada beban moral. betul. Karena apa yang dia sampaikan itu ternyata berakibat kepada teman-temannya yang lain. Iya. Bahkan dia sampai nangis, menyesal, bersedih. Tapi kalau menurut saya itu hal yang wajar ya. Maksudnya begini. Bagaimana ketika kondisi itu terjadi di diri kita? Pada saat usia kita masih muda, masih Dan tidak labil, tahu apa-apa soal hukum. tidak mengetahui soal hukum, lalu dengan basic pendidikan, mohon maaf, yang mungkin tidak mencukupi, Iya. lalu tidak Tanpa didampingi, betul. tidak didampingi dengan pengacara, tidak didampingi oleh siapapun, dalam tanda kutip terasa terintimidasi. Dia mau lari kemana? Iya. Kita hanya rakyat kecil. Kita bukan orang yang memiliki koneksi. Iya. Kita tidak memiliki pengetahuan. Kita merasa tidak terlindungi. Nah, itu mungkin kondisi yang dialami oleh Pram dan Teguh saat itu. Iya. Nah, ketika saat ini kasus ini mendapatkan atensi yang luar biasa, salah satunya dari Kang Deddy Mulyadi, yang saya dalam hal ini cukup mengancungi jempol untuk Respect lah. respect ke Kang Deddy untuk memberikan data yang objektif Betul. tanpa menyudutkan salah satu pihak Iya. sebelum itu terbukti di pengadilan. Betul. Akhirnya Pram dan Teguh ini datang menemui Kang Deddy Iya. untuk meminta perlindungan. Betul. Dalam tanda kutip ya, meminta perlindungan dan pengarahan. Betul. Dan akhirnya oleh Kang Deddy diarahkanlah ke Bapak Profesor Otto Hasibuan di Peradi, yang mau akhirnya menjadi Kuasa hukum. kuasa hukumnya, mendampingi Pram dan Teguh. Nah, itulah salah satu atau dua saksi yang mencabut laporannya. Iya. Gitu. Dan yang ketiga ini Liga Akbar. Oke. Liga Akbar pun posisinya kalau menurut saya hampir sama sih, hampir mirip. Dia tanpa didampingi kuasa hukum dan kondisinya usianya juga masih relatif masih muda. Iya. Dia pun diarahkan untuk mengakui satu kejadian yang sebenarnya tidak ada. Walaupun pada saat pembuatan BAP itu, kalau kita lihat dari beberapa tayangan yang menampilkan baik itu di TV One ataupun di beberapa media yang lain, Liga Akbar pun sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia terakhir bertemu dengan almarhum Eki itu di depan SMA 4. Pada saat mereka sedang nongkrong di warung, hanya sebatas itu saja. Betul. Namun diarahkan oleh penyidik bahwa Liga Akbar ada pada saat pelemparan atau skenario BAP yang terdahulu yang sudah diputus di pengadilan. Nah, mungkin sama karena adanya beban moral, lalu mungkin saat ini juga atensinya sudah banyak yang sudah banyak yang mendukung supaya kasus ini bisa terungkap. Akhirnya Liga Akbar pun ingin mengoreksi. Betul. Sebenarnya mungkin sebelum tahun-tahun sekarang juga dia mau ngomong, cuman bingung dia mau ngomong ke siapa? Siapa yang bakal mau melindungi gitu kan? Iya gitu kan? Kalau kita bicara 8 tahun yang lalu sebelum kasus ini terangkat kembali, siapa yang mau melindungi mereka? Iya. Betul. Kita berpikirnya logik aja. Iya. Walaupun di beberapa tayangan di media juga ada beberapa praktisi hukum
yang mohon maaf, kalau saya sih ngelihatnya memang betul pada saat ada saksi yang saksi bohong atau saksi palsu, memang itu kan ada ancaman Ancaman pidana. pidananya. Tapi kenapa kita tidak melihat dari sisi lain? Apa yang menyebabkan saksi ini berbohong? Iya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, ketika saksi sudah jujur tapi diintimidasi atau dipaksa untuk berbohong, lalu saksi itu mencabut pernyataannya, merubah pernyataannya, Iya. namun dia akan dikenai sanksi pidana, ada ancaman sanksi pidana. Lalu bagaimana dengan yang mengintimidasinya? Nah, itu. Apakah itu diberikan sanksi pidana juga atau tidak? Tah. Yes. Karena tidak fair kalau Tidak menurut fair. saya. Iya, betul. Saya memposisikan amit-amit, mudah-mudahan ini jadi kasus yang terakhir. Tidak ada proses intimidasi, tidak ada proses mengarahkan skenario, mengarahkan berita acara. Iya, iya. Gitu loh. Maksud saya kita coba melihatnya, bagaimana kalau Anda posisinya ada di posisinya Pram, di posisinya Teguh, Iya. di posisinya Liga Akbar. Mungkin akan sama seperti itu ya. Iya, mereka orang kecil. Mungkin kalau kita bicara, oh saya nggak mungkin. Iya, Anda siapa? Anda sarjana hukum. Orang tua Anda berada misalnya, atau Anda kuliah, Anda melek hukum, Anda bisa punya saudara, Iya. Anda punya koneksi. Tapi lihat mereka, ketika mereka akan membuka suatu kebenaran, belum sampai ke tahap penyidikan, belum masuk ke persidangan, sudah ada yang mengancam, kamu akan terancam kena pidana, Pasti langsung menjadi saksi palsu. drop. Apa itu nggak jadi don? Iya. Padahal dia mau mengungkap kebenaran. Iya. Kenapa nggak kita kasih support, kita kasih motivasi, Apresiasi ya. iya, Mungkin kayak seperti justice kolaborator itu ya. justice collaborator, Kayak apa yang Brigadir apa? Richard Ezek Nah, itu kan Eliezer. Eliezer kan? Ya kenapa nggak kita kasih apresiasi bahwa dengan dia jujur, maka kebenaran ini akan terungkap. Yes. Walaupun di belakangnya akan ada embel-embel ancaman pidana karena menjadi saksi palsu, yaitu hal yang lain. Iya. Tapi yang sudah diperhitungkan oleh kuasa hukumnya, dia kan pasti akan membela, ya dia melakukan itu karena ini. Itu sih menurut pandangan saya. Oke. Nah, sekarang kan ada lagi yang mulai rame ya soal kakaknya Sudirman itu. Jadi kakaknya Sudirman itu dimintai oleh pihak kepolisian untuk menarik kuasa hukumnya yang asalnya dari Bu Titin, mungkin ditarik nggak tahu ke siapa, tapi kakaknya Sudirman itu menolak. Ya, Itu gimana tuh? ya, itu saya sempat dengar karena mulai rame lagi. Biasa sekarang zaman teknologi, berita itu akan sangat cepat kita dapat. Iya. Ya kan? Dalam hitungan sepersekian detik, informasi dari ujung akan bisa kita terima. Iya. Nah, terkait masalah itu yang saya tahu, jadi kakaknya Sudirman ini pertama dia didatangi oleh beberapa anggota kepolisian. Datang ke rumahnya dengan alasan bahwa Sudirman ini kangen, pengen Ya. ketemu sama keluarganya, Kangen, gitu kan? baik banget ya. Ya nyampein lah ke keluarganya. Namun yang menjadi janggal, anggota kepolisian ini menyodorkan kertas kosong yang diminta untuk ditandatangani oleh anggota keluarga. Terus diminta untuk mencabut kuasa hukum dari Bu Titin. Iya. Nah, di situ keluarganya dari Sudirman menolak. Itu kejadiannya di malam hari. Nah, kalau nggak salah terus diceritakan lagi oleh kakaknya Sudirman ini, beberapa hari berikutnya atau keesokan harinya itu dia didatangi lagi oleh pihak kepolisian di tempat kerjanya. Nah, singkat cerita akhirnya datang ke Polres didampingi oleh Bosnya ya? Iya, atasannya, Atasannya. karena Sudirman trauma nih. Dia nggak mau sendirian. Nah, akhirnya ditemenin. Bukan si Sudirman, kakaknya Sudirman yang laki-laki, Benny kalau nggak salah namanya. Nah, terus datang nih. Tapi di situ atasannya pun
cuma sebentar. Iya. Pada saat ngobrol dengan pihak dari kepolisian itu cuma sebentar, terus diminta untuk keluar. Nah, di situ diminta hal yang sama untuk menandatangani kertas kosong, lalu diminta untuk mencabut kuasa dari Ibu Titin. Nah, setelah itu karena tidak mau, akhirnya Benny berkonsultasi dengan Bu Titin, pengacaranya. Lalu dari Bu Titin udah pergi aja, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Lalu Benny pergi menggunakan Grab katanya. Lalu oleh Bu Titin itu diarahkan menuju sebuah Alfamart, ya? minimart, tidak minimarket atau ya Alfamart. Nah, di situ Bu Titin pun ternyata sudah menghubungi Pihak dari wartawan TV wartawan One. TV One. Nah, akhirnya di situ karena ada wartawan, akhirnya polisi berhenti mengejar. Nah, dari kesaksian, nah itu pun akhirnya disampaikan juga ke Profesor Otto Hasibuan. Nah, Bu Titin bersama Benny datang ke tempatnya Pradi, ke Bapak Otto Hasibuan. Nah, di situ disampaikan. Sampai konversi pers ya itu ya. Sampai konferensi pers di sana. Nah, ini juga kan menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar, ada apa? Kok sampai segitunya gitu? Kenapa polisi mengarahkan seseorang untuk menandatangani kertas kosong? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus mencabut kuasa hukum? Gitu loh. Nah, jadi semakin ke sini itu jadi semakin banyak hal-hal yang ya kita walaupun masyarakat umum, ya kan, walaupun yang kita ngerti hukum lah, yang tidak kan mengerti, punya logika, ya kan, tapi kan manusia itu balik lagi kita diberikan akal, akal untuk berpikir apakah hal ini adalah sesuatu yang wajar atau tidak, gitu loh. Betul. Dan saya yakin untuk semua sobat pengen sibuk di sini ketika melihat video ini ataupun tayangan nanti di media sosial yang lain, itu pasti akan berpikir hal yang sama. Ada apa? Kok kenapa? Banyak sekali kejanggalan. Iya. Kenapa ini ada apa? Mau sampai kapan drama-drama ini akan berlangsung? Iya. Gitu loh. Mau sampai kapan? Betul. Kenapa tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku? Kalau seandainya ada beberapa petinggi penasehat Kapolri, Bapak Arianto juga beberapa kali menyampaikan ya terkait dengan masalah ini bahwa ya Indonesia itu negara hukum. Iya, jelas negara hukum. Segala sesuatu itu harus sesuai dengan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan lagi. Apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga sudah sesuai dengan hukum? Iya. SOP-nya benar ya. Apakah sudah sesuai gitu loh? Iya, betul. Apakah sudah benar? Karena kalau benar, kami pun sebagai masyarakat tidak akan menolak. Iya. Kalau benar. Dan ketika itu benar, seandainya akan diliput media pun nggak masalah. Karena benar. Iya. Ya kan? Betul. Jadi kalau saya melihatnya, makin kesini tuh malah makin kesana. Iya. Gitu loh. Jadi makin kesini makin kesana. Ya, makin kesini malah makin kesana. Jadi bukan makin mengerucut, tapi kok muncul episode baru. Nah, yang kita tunggu sebagai masyarakat itu endingnya seperti apa? Nah, kan sekarang udah dari pihak pengacara PG kan udah mulai mengajukan pra peradilan kan? Ya. Kalau nggak salah tanggal berapa ya? Mungkin Senin ini kali ya? Ya Senin mungkin setelah Idul Adha ya, setelah Lebaran. Mudah-mudahan nanti di peradilan hakimnya yang berintegritas ya, benar-benar gitu, yang jujur dan otomatis itu kan disaksikan. Itu kan sidangnya mungkin sidang terbuka ya, banyak. Harusnya sidang terbuka. Pasti. Harusnya sidang terbuka. Nah kan mungkin sidang tertutup kan, sedangkan mata ini sedang mengarah ke sana kan, wartawan banyak, pasti live kan, biasanya kan netizen mungkin wah ini mah sudah kayak nonton bola ya gitu. Iya. Live semua kan ramai gitu. Betul, kan. Jadi betul. Pihak dari hakim mungkin jaksa juga mereka nggak akan berani nih untuk main-main ya kasarnya gitu kan. Ini masyarakat Indonesia semua pada menuju ke sana nih. Ya mudah-mudahan apa yang nanti disidangkan itu benar-benar sesuai fakta, betul, sesuai real gitu kan. Nah, setuju. Gitu. Dan satu lagi saya sih selalu berkeyakinan bahwa akan indah pada waktunya
Insya Allah. Lalu untuk yang telah merekayasa, kalau seandainya memang benar Iya, ada yang merekayasa, mungkin ini sudah waktunya untuk terbuka, betul. untuk terbukti. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya, apakah memang akan ada drama-drama yang lain. Tapi harapan saya, yuk kita kawal sama-sama. Iya, Kita kawal terus kasus ini perkembangannya seperti apa, supaya tidak terjadi lagi drama-drama dan kita iya. tidak bisa melihat itu. Cukup akhiri aja di sini lah. Ya, Gitu. Jangan Betul. sampai ke depannya ada lagi, dan mudah-mudahan juga polisi sebagai pihak hukum bisa agak berhati-hati lah. ya, Berhati-hati dalam mungkin untuk menangkap atau Ya. seperti apa gitu kan, benar-benar hati-hati. Soalnya ini zamannya udah zaman-zaman teknologi ya. betul. Setuju. Betul. Oke. Silakan di closing Mas Adi. Sudah Oke. kepanjangan di videonya nih. Baik, mungkin kita cukupkan sekian tadi pembahasan terkait dengan Peggy Setiawan yang tersangka yang saat ini sedang ditahan bersama dengan alibinya. Lalu juga tadi ada kesaksian dari beberapa saksi yang akan mencabut laporannya, yang sekarang sudah didampingi oleh penasihat-penasihat hukum yang memiliki kredibilitas. Betul. Lalu ada juga tadi terkait dengan kakak dari terpidana Sudirman yang diminta untuk mencabut laporan. Nah, untuk kelanjutannya kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Kita juga masih tetap berharap semoga dari bapak-bapak kepolisian ataupun semua yang berwenang, mungkin dari Bapak Menko Polhukam, dari Bapak Presiden sekalipun, mungkin bisa memberikan atensi juga ya. Betul. Karena yang menjadi korban ini adalah rakyat Bapak, Pak. Rakyat kecil. Hanya rakyat kecil biasa, dan kami pun sependapat semua, baik itu netizen maupun citizen. Iya. Kami semua berpendapat bahwa kalau seandainya memang bersalah, silahkan dihukum. Seberat-beratnya. Seandainya tidak bersalah, mohon dibebaskan. Betul. Baik, terima kasih. Kita tunggu lagi perkembangan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.